Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPA 5. Hari ini marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebenarnya harap berdiri dengan sikap sempurna. Selesai, silahkan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semangat semua ya. Nggih, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Siap, sarapan Bu. semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mbak absen terlebih dahulu. Mbak Elo, Mbak Iis, Mas Imam. Baik, semuanya hadir 30 lengkap di kelas 12 IPA 5. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi pernikahan. Apakah masih ada yang ingat hukum pernikahan itu ada apa saja? 4, Bu. Ada wajib, sunnah, mubah, haram. Wah, mantap. Murid-murid Bu Norma mumtaz semuanya. Enak, Bu. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari KD 3.8, yakni mengenai menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia itu apa saja yang dipakai. Kemudian kalian dapat bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan agama Islam. Sebelum dimulai, Bu Norma akan menyampaikan model pembelajaran pada hari ini menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Sedangkan tahapan pembelajarannya adalah nanti pertama Bu Norma akan menampilkan PowerPoint materi. Setelah itu kalian membentuk kelompok dan Bu Norma akan memberikan satu persoalan pada masing-masing kelompok untuk dipecahkan dan didiskusikan. Baru kemudian nanti kalian presentasi secara bergantian. Sekarang kalian simak materi hari ini. Yang belakang apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi itu apa sih pengertiannya? Strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Kemudian selanjutnya strategi dakwah Islam yang dipakai di Indonesia ini diantaranya adalah yang pertama perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Demikian penjelasan singkat dari Bu Norma. Kira-kira sudah terbayang belum bagaimana agama Islam ini bisa menyebar luas di Indonesia? Sudah, Bu. Insyaallah sudah, Bu. Ya, sudah ada bayangan ya. Sekarang kalian, Ibu persilahkan untuk membentuk kelompok sesuai dengan nomor urut absen. Absen 1 sampai 5 kelompok A, begitu seterusnya sampai absen 25-30 kelompok E. Persoalan yang akan kalian pecahkan adalah yang pertama, mengapa Islam akhir-akhir ini lekat dengan sebutan agama yang radikal dan agama yang intoleran. Kan sering kita lihat di media itu, kalau sudah ada kasus bom bunuh diri, pasti pelakunya agamanya. Nah, kemudian kalian identifikasi apa yang menjadi penyebab Islam mendapatkan stigma agama yang radikal.
apakah hal ini ada hubungannya dengan strategi dakwah yang dipakai oleh para pendahulu pada masa lampau? Nah, sekarang Ibu persilahkan didiskusikan di masing-masing kelompok. Nanti setelah 20 menit kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Tadi ketika proses berjalannya diskusi, ada beberapa siswa yang bertanya, masih bingung. Iya, kenapa ya Bu? Padahal strateginya itu dilaksanakan dengan damai, tapi sekarang kok yang terbentuk di pandangan masyarakat Islam itu penuh dengan kekerasan. Sebelum kita jawab, Ibu persilahkan kelompok yang pertama, kelompok A untuk presentasi ke depan. Ketuanya ini Mbak Elok ya. Silakan Mbak Elok. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk 5 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil semuanya. Terima kasih Bu Nurma ucapkan, sudah bagus semuanya, sudah berani untuk maju ke depan. Secara teori, cara presentasi kalian, hasil diskusi kalian semuanya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa siswa yang ketika proses berjalannya diskusi ini kurang aktif. Seperti Mas Hazizi, tadi kok kayaknya sambil diam-diam makan snack gitu ya. Lapar, Bu. Lapar. Baik, tapi pesannya Bu Nurma yang terpenting di pertemuan berikutnya harus disiplin ya. Iya, Bu, Mas Aziz ini, Bu. Lagi semangatnya. Yes, Baik, siap. terima kasih. Jadi sampai di sini sudah pahamkah strategi dakwah apa yang dipakai dalam penyebaran Islam di Indonesia? Insya Allah paham, Bu. Mbak Retno mungkin bisa menyebutkan 2 strategi yang dipakai. Perdagangan dan pernikahan, Bu. Mantap. Beri plus yang meriah untuk Mbak Retno. Terima kasih. Anak-anakku yang Bu Nurma banggakan, marilah kita simpulkan bersama pembelajaran pada hari ini adalah strategi yang dipakai dalam persebaran Islam di Indonesia, di negara kepulauan ini yang luas sekali, menggunakan 6 strategi. Yang pertama adalah perdagangan, pernikahan, kemudian pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Kemudian perlu juga untuk kalian pahami, Islam itu disebarkan dengan penuh kedamaian. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil Alamin. Amin. Kemudian, anak-anakku, bagaimana cara kita meneladani sejarah strategi dakwah ini? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah dengan menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Bersikap santun, bersikap hormat. Begitu ya. Bu. Anak-anak, silakan dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan tentang materi persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Siapa saja beliau-beliau yang berperan. Kalau hari ini kita belajarnya tentang Indonesia secara umum. Kalau minggu depan hanya khusus di Pulau Jawa. Silakan dipersiapkan. Apakah ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Terima kasih. Jelas, Bu. Jika tidak ada, Bu Nurma cukupkan sampai di sini. Untuk LKPD, silakan dikerjakan di rumah ya. Ye. Yes, ya. Ye, Bu. Silakan, jika ada yang tidak bisa, boleh menemui Bu Nurma di kantor waktu istirahat untuk berkonsultasi. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.